ngomong tentang anak yatim, PKPU mempunyai binaan anak yatim piatu di Sawangan Depok 2 orang. Namanya Adi dan Ade. Masing-masing berusia 8 dan 4 tahun. Orang tuanya, bapak meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian ibunya menyusul bapaknya seminggu kemudian. Dan akhirnya kondisi mental kedua anak ini sangat terganggu. Si Adil sering murung, menyendiri, seperti itu. Semenjak kedua orang tuanya Adil dan Ade meninggal, sekarang mereka ikutan kami. Semua biayanya kami tanggung, termasuk biaya sekolahnya dan biaya hidupnya. Sedangkan saya sebagai seorang satpam, gaji hanya sebesar Rp500.000. Saya rasa tidak cukup untuk menghidupi mereka. Dan saya juga harus punya tanggungan 2 orang anak juga. Ada yang lain, itu orang tua saya dan kakak saya yang mengikuti saya. Hati-hati. Yuk, Kak. Ayo, yuk. Nah, bye-bye Pak ya. Adil sekarang sekolah di SDN 2 Sawangan. Si Ade belum sekolah. Adil ke sekolah itu jalan kaki, dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu sangat jauh. Dan dia sering terlambat masuk kelas. Adil memang betul murid SD Sawangan 02 ya. Murid kami di sini. Dia itu tahun kemarin pernah nggak naik kelas. Sekarang masih kelas 1. Jadi 2 tahun masih kelas 1. Adil memang anaknya agak pendiam. Ada rasa malunya tinggi. Dia itu agak ya terlambat dah belajar. Sulit sekali Pak diajak bicaranya. Ada rasa minder yang tinggi dia itu orangnya. Agak malu orangnya juga. Pokoknya gimana ya, saya juga kadang-kadang ngadepinnya agak sulit. Yang pertama bapaknya yang meninggal. Yang sekarang yang kedua ibunya ya meninggal juga ya. Jadi sekarang sudah yatim piatu. Dia sering lambat ke sekolah, sering nggak masuk karena mungkin keadaan ekonomi, faktor perjalanan dia ke sini. Ya, Aidil Roy namanya. Dia duduk di kelas 1 SDN Sawangan 02, kelas 1A. Setelah ayahnya meninggal, ibunya meninggal juga, ya, sehingga dia menjadi anak yang yatim piatu. Dengan tidak ada ayahnya dan tidak ada ibunya, dia menjadi semacam stres begitu.
Dia merasa bahwa dia tidak punya ayah, kemudian juga datang dari keluarga yang ekonominya memang lemah, ya, sehingga itu membuat dia menjadi minder. Ini kami dari PKPU Rumah Indonesia. Kita mau sedikit sharing atau Ya pertama-tama kan suaminya sakit liver, 2 minggu meninggal. Terus mamanya ngikut sakit, terus ntar sembuh. Sakitnya seminggu, sembuhnya 3 hari kambuh. Kasihan ya, masih kecil-kecil, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak tega gitu. Udah aja sekarang mah dianggap anak sendiri, punya anak 4 laki semua. Sama kita gue ngaku banget mama. Udah jadinya deh. Jangan ngobrol aku yuk. Saya mendengar dari ibu angkatnya bahwa Adil ini sering ke kuburan ibunya. Di sana dia mendoakan ibunya. Mama Adil kangen banget mama surga ya. Bahkan tidur di situ. Dia kangen sama bapak, pengen Adil punya anak soleh. Saya suka sedih ngeliat anaknya dia dua-duanya. Bapak kan lalu sama saya perlu banget kalau punya duit gue sedikit-sedikit dibagi saya duit kan po ya. Lo kalau saya nggak ada umurnya, saya nitip anak saya po, jangan ditaruh di Medan, nanti dimasukin Kristen. Kalau orang mau ngurusin taruh di pantai asuhan, yang kata gitu. Saya nitipin po, kalau saya nggak ada umur saya po, dia gitu mulu. Nah, secara psikologis ini sangat tidak baik bagi kesehatan dia, gitu ya. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa dia dan juga adiknya itu memang butuh sosok orang tua seperti itu. Buset deh, jalan siapa tuh gaduh ah. Pada tanggal 29 hari Selasa 2013 ya, saya berkunjung atau mendapat amanah untuk menemui 2 anak yatim piatu di daerah Sawangan. Sampai di sana saya kaget gitu. Kenapa? Saya melihat kondisi rumahnya, mohon maaf nih ya, sangat kumuh ya, kotor, bahkan kelihatannya kayak nggak ada penghuninya gitu. Ketika saya ke sana, saya ketuk pintu, ya, kemudian tidak lama kemudian nongol seorang wanita ya, mungkin separuh baya lah ya, nongol, ngobrol-ngobrol, akhirnya bener, ya, anak yang kita maksud tadi itu ada di situ. Gak lama kemudian kita ngobrol sejenak mungkin beberapa menit ya, datang dari sebelah kiri kakeknya dengan pakaian, mohon maaf agak kumuh juga, pakaian pendek, nggak pakai sendal lagi, udah tua gitu. Ternyata kakek kedua anak yatim tersebut. Kami juga sempat menginap di rumah Adil dan Adek selama 2 malam.
Kondisi rumahnya sungguh sangat memprihatinkan. Atapnya yang bocor, kemudian kamarnya yang berantakan. Kami juga sempat makan malam bareng dengan keluarga mereka, Adil, Ade, dan yang lain-lain. Kami disuguhkan makanan yang ala kadarnya ya. Hanya ada ikan asin, nasi, dan sambal. Bang, makan bang. Kadarnya bang, cuma doang, pepes potong. Yuk kita makan. Ayo, Dede pimpin doa dulu sebelum makan. Dede itu, ayo Fadil. Pengaji Iya, mau tempe? malam berapa? Kamu juga Emang piaraan itu kita itu. Ya makan bang. Iya, ayo Pak, ini Kajarnya. ikan asin. Ya, Jadi mau ikan asin gak, Dek? Oh, pakai cabai. suasana malam, Oh, makan mau. malam di rumah Adil. Oh, pakai sambal. Doyan Dari sambal ikan ya? asin sama nasi. Timun. Oh, Sambal. timun. Si Adil doyannya sambal. Oh iya, boleh. Ya, ya Dan beginilah. minum. Kedua anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Kalau si Adil, dia mempunyai karakter yang cenderung pendiam, keras kepala, namun sebenarnya anak itu mempunyai kemudahan dalam bergaul dan enak untuk diajak bercanda. Sedangkan si Ade mempunyai karakter yang cenderung ceria, humoris, dan rasa ingin tahunya tinggi. Pada waktu kita belajar mengaji, sebenarnya si Adil sudah bisa membaca Iqra karena dia belajar mengaji di yayasan, tapi masih ada huruf-huruf yang perlu diperbaikin. Sedangkan si Ade, berhubung dia belum bisa belajar mengaji dan usianya masih dini, jadi diperlukan pembelajaran yang khusus untuk mereka. Kakinya jangan kayak gini. Nah, gitu. Terus nih. Batasa. Nah, kemudian pada waktu kita belajar membaca, sebenarnya mereka sangat senang. Berhubung si Ade itu belum bisa membaca, jadi dia hanya sekedar mendengarkan dan ikut tertawa pada saat cerita itu lucu. Kalau si Adil, dia sudah bisa membaca namun masih terbata-bata, dikarenakan di sekolah itu daya tangkapnya itu kurang, jadi dibutuhkan pembelajaran yang khusus bagi mereka. Hari ini para kereta api kecil mengangkut batu bata. Api kecil mengangkut batu bata. Kesan-kesan saya kepada mereka adalah anaknya itu unik, lucu, menyenangkan, dan sebenarnya itu mereka membutuhkan orang-orang yang khusus untuk bisa memberikan perhatian dan kepedulian terhadap mereka. Ya, Adil itu orangnya lucu, dia juga baik. Tapi apa ya? Ngajinya Diem dia mah.
pendiam dia. Orangnya enak. Kalau ngaji rajin. Rajin. Ngajinya rajin, dia sopan. Sopan. Iya, dia main bolanya jago. Harapan saya sebagai orang tua, bila ada yang ingin membantu meringankan kehidupan mereka, terutama dalam hal sekolahnya, ya kami terima dengan lapang dada. Jadi saya berharap kepada para donatur untuk bisa membantu dia, atau teman-teman, atau para muzaki, untuk bisa membantu dia supaya dia bisa hidup layaknya seperti teman-teman yang lainnya. Karena melihat kondisi mereka yang sangat memprihatinkan, yang butuh sosok orang tua, maka saya dan suami berencana untuk menjadi orang tua asuh bagi Adil dan Ade, sesuai dengan sabda Rasulullah, bahwa saya dan pengasuh anak yatim akan seperti jari telunjuk dan jari tengah nanti selama di surga. Selain itu saya juga berharap apabila saya menjadi orang tua asuh bagi mereka, saya dan suami dapat menjadikan kehidupan mereka ke depan lebih baik lagi, insya Allah. Rumah yang kalau saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata ya, mungkin bisa dilihat sendiri keadaannya seperti apa. Ya beginilah keadaan Adil sama si Ade yang selama tinggal di rumah kakeknya. Terus tidurnya di mana? Terus kamu tidur di mana? Nah berarti sama kakak dong tidur. Muat enggak? Kita kan banyak tuh, 1, 2. Biar ke sini. Setelah kami menginap selama 1 malam di sini, kami dari kru PKPU menyaksikan begitu banyak kebutuhan yang yang benar-benar dibutuhkan oleh keluarga Ibu Sukiyah. Berdasarkan data lapangan dari Mas Rudini dan Mbak Santi, bahwa Mas Adil, sang kakak, berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Dari perhitungan jarak rumah kontrakan kakeknya ke sekolah itu cukup jauh, maka kami memutuskan menghadiahkan sepasang kakak adik ini sepasang sepeda. Dengan demikian harapan kami Mas Adil berangkat ke sekolah dengan lebih bahagia, lebih senang, lebih gembira, lebih fresh, dan tepat waktu untuk menjemput impiannya di sekolah. Harapan kami dengan sepeda ini, prestasi ke depan juga lebih baik. Tuh, gimana perasaan Adek dikasih hadiah? Senang ya? Adil gimana? Senang nggak? Senang. Kami juga mendapatkan data bahwa gizi kakak adik ini tidak begitu menggembirakan. Apa tuh disuruh sambal? Maka kami putuskan juga memberikan bantuan paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan roti. Roti ini adalah kata kunci pendekatan kami kepada Mas Adil dan Ade karena mereka sangat menyukai roti. Kami juga mendapatkan kabar bahwa Mas Adil pernah tinggal kelas karena tidak memiliki buku-buku penunjang dan buku-buku pelajaran yang membuat dia bisa belajar dengan lebih baik. Makanya kami memberikan bantuan paket pendidikan berupa tas dan buku-buku yang menunjang pembelajaran mereka.
Harapan kami, hadiah dari PKPU ini juga semakin memacu semangat bahwa walaupun mereka baru saja menghadapi cobaan yang berat ditinggal ayah dan ibu, mereka memiliki perangkat untuk tetap mengejar cita-citanya sebagai anak sekolah. Di sisi lain kami juga menilai bahwa tanggung jawab kami harus berlanjut, tidak terhenti hanya dengan pemberian sepeda dan paket pendidikan saja atau paket sembako saja. Makanya kami ikut sertakan dalam program kafalah yatim atau dikenal dengan nama lain uang saku yatim. Dengan uang saku yatim ini maka uang untuk mendukung pembelajaran seperti membeli buku pelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tidak terganggu. Di sisi lain juga ada uang saku untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan dari sepasang kakak adik ini dalam menempuh pendidikannya. Kami sekeluarga cuman bisa ngomong terima kasih pada PKPU dan membantu keluarga kami. Bu, kami pamitan dulu Bu, mau pulang ke Jakarta, ke kantor. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan juga Ibu diberikan kesehatan selalu. Iya, makasih banyak Bu ya. Iya, Adil, kakak pamitan Dil. Iya. Ya semuanya. Salam dong. Ya. Adek, jangan nakal ya. Iya. Ayo Bu, Assalamualaikum. Dadah Adil, Adek.